Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani dengan NIM 2107-05071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi denial of service. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama, DOS atau denial of service. Denial of service adalah jenis serangan pada layanan yang mengganggu fungsi normalnya dan mencegah pengguna lain mengaksesnya. Target paling umum untuk serangan DOS adalah layanan online seperti situs web. Kemudian, meskipun serangan juga dapat diluncurkan terhadap jaringan, mesin, atau bahkan satu program, serangan DOS dapat menyebabkan masalah berikut, seperti layanan yang efektif. Maksudnya layanan yang tidak efektif, layanan yang tidak dapat diakses, gangguan lalu lintas jaringan, dan gangguan koneksi. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan penolakan layanan terdistribusi diluncurkan dari banyak perangkat yang dikompromikan, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet. Seperti gambar yang ada di PPT ini. Kemudian sasarannya berusaha untuk menghapus sistem atau menolak akses ke sana oleh pengguna yang berwenang. Gitu. Kemudian ada botnet, jaringan komputer zombie yang digunakan peretas untuk memulai serangan terdistribusi. Gitu. Kemudian botnet dapat dirancang untuk melakukan tugas jahat, termasuk mengirim spam, mencuri data, ransomware, mengklik iklan secara curang, dan menyebarkan serangan denial of service atau DDoS. Kemudian dapat dikontrol melalui HTTP, HTTPS, IRC, dan ICMP. Metode pemindaian botnet itu ada secara acak. Secara acak bisa dilakukan dengan mencari perangkat yang rentan. Kemudian secara hit list diberikan daftar perangkat untuk memindai kerentanan. Kemudian ada topologi, memindai host yang ditemukan oleh perangkat yang saat ini dieksploitasi. Kemudian ada subnet lokal, memindai jaringan lokal untuk perangkat yang rentan permutasi. Kemudian ada permutasi, pindai daftar perangkat yang dibuat melalui algoritma permutasi pseudo-random. Kemudian ada 3 jenis DOS atau DDoS. Yang pertama, serangan volumetric. Serangan itu mencakupi dengan mengkonsumsi bandwidth jaringan atau layanan target. Kemudian bisa juga dengan mengirim sejumlah besar lalu lintas ke jaringan target dengan tujuan menghabiskan begitu banyak bandwidth sehingga pengguna ditolak aksesnya. Kemudian ada serangan penebusan bandwidth, serangan banjir, dan serangan amplifikasi. Serangan bisa mencakup serangan banjir UDP, serangan banjir ICMP, serangan ping of death, serangan smart atau IP pecah atau UDP, serangan banjir pakai IP yang salah, atau serangan banjir pakai IP yang palsu. Kemudian ada serangan untuk serangan volumetrik dikode dalam bit per detik atau BPS. Gitu. Kemudian, maaf salah. Nomor 2 ada serangan protokol yang mengkonsumsi jenis sumber daya lain seperti tabel, status koneksi yang ada di komponen infrastruktur. Jaringan seperti penyeimbang beban, firewall, dan server aplikasi. Untuk serangannya ada serangan banjir SID, ada serangan fragmentasi, serangan banjir ACK, serangan kelelahan keadaan TCP, serangan banjir koneksi, dan serangan RS. Untuk serangan protokol bisa diukur dalam paket per detik atau PPS. Kemudian nomor 3 ada serangan lapisan aplikasi. Di sini serangan rendah dan lambat
banjir gate atau post, serangan yang menargetkan kerentanan, Apache, Windows, dan OpenBSD, dan banyak lagi. Kemudian bisa mengonsumsi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, menargetkan web server web, aplikasi web, dan aplikasi berbasis web tertentu. Kemudian menyalahgunakan protokol lapisan atas 7 atau seperti HTTP atau HTTPS dan SNMP. Serangan bisa mencakup dengan serangan HTTP GET atau POST, kemudian ada juga serangan slow risk. Serangan lapisan aplikasi diukur dalam permintaan per detik, RPS atau serangan tingkat aplikasi dengan kode lemah. Di sini ada penjelasan dari serangan yang tadi. Yang pertama ada serangan fragmentasi. Serangan yang fragmentasi adalah IP atau CMP, adalah perang bentuk umum dari DOS volumetric, dan serangan seperti itu, mekanisme fragmentasi datagram digunakan untuk membenci jaringan. Kemudian membordir tujuan dengan paket yang terfragmentasi, menyebabkan menggunakan memori untuk memasang kembali semua fragmen tersebut dan membanjiri jaringan yang ditargetkan, dan dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Kemudian ada banjir UDP, penyerang mengirim fragmen dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Kemudian ada serangan fragmentasi UDP dari CMP, yang hanya sebagian dari paket yang dikirim ke target. Ada paketnya palsu dan tidak dapat dipasang kembali. Sumber daya server dengan cepat konsumsinya. Kemudian ada serangan fragmentasi TCP atau dikenal sebagai serangan teardrop, menargetkan mekanisme perakitan ulang TCP/IP paket yang terfragmentasi dijaga untuk dipasang kembali. Hasilnya adalah paket data tumpang tindih dan server yang ditargetkan menjadi kewalahan. Kemudian ada serangan kelelahan TCP yang mencoba menggunakan tabel status koneksi seperti load balancer, firewall, dan server aplikasi. Kemudian ada serangan slow risk, adalah serangan lapisan aplikasi yang beroperasi dengan memanfaatkan sebagian permintaan HTTP. Serangan berfungsi dengan membuka koneksi ke server web yang ditargetkan dan kemudian menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Di sini ada gambar yang menunjukkan normal HTTP request menuju dengan response connection. Ini semuanya ada slow risk DDoS attack, dan kemudian di bawahnya ada lagi. Itu ada foto penjelasan. Kemudian ada penyerang pertama-tama membuka banyak koneksi ke server yang ditargetkan dengan mengirimkan beberapa header permintaan HTTP parsial. Kemudian ada target membuka utas untuk setiap permintaan yang masuk. Untuk mencegah target kehabisan koneksi, penyerang secara berkala mengirimkan header permintaan parsial ke target, dan untuk menjaga agar permintaan tetap hidup, inti mengatakan saya masih di sini, aku hanya lambat, tolong aku. Gitu. Kemudian adalah server yang ditargetkan tidak pernah dapat melepaskan koneksi parsial, gitu. Terbuka apapun sambil menunggu penghentian permintaan. Setelah semua utas yang tersedia digunakan, server tidak akan menanggapi permintaan tambahan yang dibuat dari lalu lintas reguler yang mengakibatkan penolakan layanan. Kemudian ada serangan SYN. Serangan SYN bisa mengirim ribuan paket ke SYN. Kemudian bisa menggunakan alamat sumber palsu atau alamat IP palsu. Kemudian server kemudian merespons setiap permintaan koneksi dan membiarkan port terbuka siap menerima respon. Akhirnya melibatkan semua sumber daya dan menghabiskan mesin. Betul. Kemudian ada SYN banjir, serangan setengah terbuka, mengirim ribuan paket SYN, sementara server menunggu paket ACK terakhir yang tidak pernah sampai. Penyerang terus mengirim lebih banyak paket SYN. Kedatangan setiap paket SYN baru menyebabkan server untuk sementara mempertahankan koneksi port
baru yang terbuka untuk jangka waktu tertentu. Dan setelah semua port yang tersedia telah digunakan, server tidak dapat berfungsi secara normal. Akhirnya komputer macet, kehabisan sumber daya. Kemudian ada banjir ICMP, mengirim paket echo ICMP dengan alamat palsu. Akhirnya mencapai batas paket per detik yang dikirim. Apakah mungkin digunakan Hyping 3, Hyping 3 untuk melakukan banjir ICMP? Sintaknya Hyping, min1, min-put, min-run, min-source, target gitu. Kemudian ada serangan Smurf. Serangan Smurf adalah serangan denial of service terdistribusi, di mana sejumlah paket besar paket ACMP dengan episumber palsu korban yang ditujukan disiarkan ke jaringan komputer menggunakan elemen broadcast IP. Apakah mungkin digunakan Hyping 3 untuk melakukan serangan ini dan script bus untuk mengulang melalui subnet? Kemudian untuk sintaknya ping 3 min 1 min c 1000 10,0 $8 i min fast min a solver target. Di bawah ini ada gambar yang menunjukkan serangan smart. Kemudian ada rapuh, serangan jenis rapuh. Konsep yang sama seperti serangan smart, tapi dengan pakai UDP atau serangan banjir UDP. Apakah mungkin digunakan Hyping 3 untuk melakukan serangan frangal atau banjir UDP? Dengan sintak Hyping 3, min food, min rain, min source, min UDP, min p target. Kemudian ada ping kematian, fragmen pesan ICMP setelah dipasang kembali, paket ICMP lebih besar dari ukuran maksimum dan merusak sistem. Kemudian bisa melakukan dengan mengirimkan paket IP yang lebih besar dari 65.5336 byte yang diizinkan oleh protokol IP. Kemudian teknik lama yang dapat diterima oleh sistem lama. Kemudian ada titik air mata, yaitu tumpang tindih sejumlah besar fragmen IP yang rusak dengan muatan yang terlalu besar, menyebabkan sistem lama mogok karena perakitan ulang fragmen. Kemudian ada rekan-rekan, klien hub berbagi file peer-to-peer terputus dan diarahkan untuk terhubung ke sistem target. Kemudian ada serangan multivektor, yaitu merupakan kombinasi dari serangan volumetric, protokol, dan lapisan aplikasi. Kemudian ada flashing atau DOS permanen. Serangan DOS yang menyebabkan kerusakan permanen pada sistem atau memodifikasi firmware dan juga dapat menyebabkan sistem menjadi break, misalnya kirim pembaruan perangkat keras palsu ke korban menerjang BIOS. Kemudian ada serangan tanah, mengirim paket SYN ke target dengan IP palsu yang sama dengan target jika rentan target berputar tanpa henti dan macet. Kemudian ada alat serangan DOS atau DDoS atau DDoS, yaitu Low Orbit Launch Cannon atau LOIC, alat DDoS yang membanjiri target dengan permintaan TCP, UDP, dan HTTP. Ini untuk gambarnya Low Orbit and Launch Cannon, Ion Cannon. Kemudian ada Meriam Ion Orbit tinggi atau HOIC, versi LOIC yang lebih kuat menargetkan TCP dan UDP. Aplikasi ini dapat membuka hingga 256 sesi serangkaian simultan sekaligus menjatuhkan sistem dengan mengirimkan arus lalu lintas sampah yang terus-menerus hingga permintaan yang tidak lagi dapat diproses. Gitu. Ini untuk gambar yang HOIC, kita lihat. Kemudian untuk alat serangan ada HOL, ada Metaploid. Nah, ini untuk alat serangan lainnya. Ada Nmap, ada Tsunami, ada Trinity, ada alat DDoS berbasis Linux, Rebel Flood Network, menggunakan sistem botnet sukarela untuk meluncurkan serangan banjir besar-besaran. Kemudian ada Rudy, Rudit, Yet, DOS dan HTTP post melalui pengiriman bidang formulir panjang. Tuh.
Kemudian ini ada mitigasi atau pencegahan, kayak mencegah serangan gitu. Bisa dengan analisis lalu lintas, penyaringan, firewall, ACL, membalikkan proksi, pembatasan kecepatan atau membatasi jumlah koneksi maksimum yang diperoleh untuk dibuat oleh satu elemen IP. Kemudian ada penyeimbang beban, perangkat lunak pencegahan DOS. Kemudian ada kesimpulan. Eh, Kesimpulan dari DOS, serangan denial of service adalah serangan dunia maya yang dimana pelaku berusaha membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia untuk pengguna yang dituju dengan mengganggu sementara atau tanpa batas layanan dari host yang terhubung ke jaringan. Penolakan layanan biasanya digunakan dengan memanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan berlebihan dalam upaya membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah dipenuhi. Kemudian dalam serangan denial of service terdistribusi, lalu lintas masuk yang membanjiri korban berasal dari berbagai sumber. Strategi yang lebih canggih diperlukan untuk mengurangi jenis serangan ini. Karena upaya memblokir satu sumber tidak cukup, karena ada banyak sumber, serangan DOS dan DDoS dianalogikan dengan sekelompok orang yang berkerumun di pintu masuk toko, mempersulit pelanggan yang sah untuk masuk sehingga mengganggu perdagangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.